there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini Allah masih memberikan kesehatan kepada kita semua untuk bisa kita mendapatkan kesempatan beribadah kepadanya. Semoga kesehatan dan kesempatan ini dapat dimanfaatkan sebaik mungkin. Salawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan coba memberikan tanggapan, ya, memberikan reaksi terhadap apa yang disampaikan oleh Pendeta MYM, Pendeta Muryawali, berkenaan dengan hal yang masih sangat viral sampai saat ini, sampai detik ini, yakni tentang kasus penangkapan Pendeta Yusuf Manubulu. Berita atau informasi tentang penangkapan Pendeta Manubulu ini begitu begitu berkembang cepat, sehingga banyak komentar, tanggapan-tanggapan baik di kalangan Islam, umat muslim, maupun di kalangan kekristenan sendiri. Sehingga pro kontra, plus minus, bersimpang siur lah bahasanya tuh begitu. Simpang siur, memberikan tanggapan, memberikan dukungan, memberikan ya macam-macam lah terhadap apa yang terjadi, yang menimpa pada diri Pendeta Yusuf Manubulu ini. Dari sekian banyak tanggapan-tanggapan saudara, diantaranya adalah apa yang disampaikan oleh Pendeta MYM ini. Ya, berikut apa tanggapan dari Pendeta MYM ini. Nanti setelah itu kita coba tanggapi. Ya, baik saudara, saya ingin menanggapi penangkapan daripada Pendeta Yusuf Manubulu, ya. Kalau saya tidak salah itu kemarin. Ya, ada beberapa hal yang saya tanggapi. Yang pertama, saya akan membuat tanggapan umum mengenai penangkapan ini. Lalu yang kedua nanti saya akan memberikan pesan khusus, ya, untuk YouTuber Kristen, ya, oleh karena situasi yang seperti ini, ya saudara, ya. Ya, baik. Saya mendapat kiriman dari seseorang kemarin itu surat penangkapan daripada Pendeta Yusuf Manubulu, ya, oleh Polda Jawa Barat. Dan yang pergi untuk menangkapnya itu sekitar 43 orang polisi. Ini banyak sekali saudara, ya, 43 orang polisi. Ya, jadi sebetulnya saya kira nggak perlu sebanyak itu, ya. Beberapa orang saja sudah cukup, ya. Karena yang namanya pendeta itu tidak sama dengan teroris, ya. Butuh banyak personil, ya saudara, ya. Saya kira cukup beberapa orang, tapi ini ada 43 orang, ya. Saya kira ini daftar apa saudara? Ternyata daftar para polisi yang pergi menangkap, yaitu sampai 1 halaman penuh itu daftarnya. Ya, baik saudara, tanggapan saya yang pertama begini. Ini kalau kita memperhatikan ini, sejak dari anak Batak dulu ditangkap itu di Medan, ya. Anak Batak ditangkap, kemudian di Jawa Timur ini oleh Polda Jatim itu Gracia Pelo ditangkap, lalu sekarang Yusuf Manubulu ditangkap, ya. Dan kelihatannya ini penangkapan semacam ini mungkin sedang berjalan terus, ya. Dan YouTuber Kristen sedang menunggu giliran untuk ditangkap. Ini jelas sesuatu diskriminasi luar biasa, ya.
Di sisi lain, saudara, Islam polemikus ini bebas sekali menista ya. Anda lihat siaran-siaran live streaming Suma itu. Ya, topiknya apa kalau bukan Alkitab palsu, menghina Tuhan kita yang adalah penebus dosa. Mereka menganggap Yesus tidak menebus dosa. Ya, oke lah mereka tidak percaya Yesus. Ya, karena orang Islam tidak mungkin percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi secara live streaming publik begitu, menyatakan sesuatu yang bertentangan dengan iman Kristen, itu penistaan sebetulnya. Ya, baik saudara, sudah sama-sama kita saksikan apa yang menjadi komentar lah ya, komentar ucapan penyampaian dari pendeta MYM. Ada beberapa poin sih yang dapat diambil dari penyampaiannya. Dia menyinggung tentang jumlah polisi yang menangkap, ya kalau itu tuh urusan aparat lah ya. Itu urusan aparat, dia sudah punya SOP. Dia tadi menyatakan pendeta itu tidak seperti teroris. Saya maksudnya kemana omongannya, konotasi omongan itu saya bisa memahami lah. Lebih identik mungkin kata-kata teroris itu mungkin dikira seperti umat Islam yang melakukan teror-teror itu. Jadi tetap saja konotasinya nyerempet ke Islam itu, apa yang dia maksud itu. Kemudian lagi dia memperbandingkan ataupun menyebutkan tentang penangkapan yang sudah beberapa waktu belakangan ini, ya berturut-turut lah bahasanya begitu ya. Ada 3 apologet ataupun 3 apologet ya, YouTuber di kalangan kekristenan yang juga sudah ditangkap oleh para pihak yang berwajib, bermula kemarin dari Anak Bata, kemudian Gracia Pelo, dan terakhir ini yang terbaru adalah Pendeta Manubulu ya. Sebetulnya bukan tanpa alasan ya, sekali lagi jangan dikonotasikan ini antara mayoritas dan minoritas, karena dia menyebutkan tadi tentang diskriminasi ya. Diskriminasi antara apologet Islam dan apologet Kristen, seperti apa yang disampaikan Zuma, Nandar, dan lain sebagainya. Justru mereka itu ingin menyelamatkan pola keyakinan yang salah. Makanya Zuma, Nandar, sebetulnya banyak yang lain-lainnya itu dan kita bisa lihat itu di dalam YouTube ya, pada kristolog Muslim, termasuk tadi Yusuf PI yang saya ambil tadi tanggapan dari pendeta MYM ini saya dapat dari unggahan video Yusuf PI ya. Dia juga seorang kristolog Muslim. Kemudian ya banyak yang lainnya yang pada dasarnya ingin meluruskan yang salah sesuai dengan misi Al-Quran. Itu salah satunya adalah musaddiqan lima baina yadai wa anzala taurata wal injil. Quran itu membenarkan, membetulkan, memperbaiki, meluruskan apa-apa yang tertuang di dalam Taurat dan Injil. Kenapa dibetulkan? Kenapa diluruskan? Kenapa diperbaiki begitu? Ya karena ada yang tidak betul di situ, ada yang salah di situ, ada yang perlu diluruskan kembali karena ada yang bengkok di situ. Makanya itu yang dilakukan, itu yang ingin disampaikan oleh Nandar dan teman-temannya, oleh Zuma dan teman-temannya, dan yang lain-lainnya begitu ya. Tidak 1-2 itu. Andre ada, Umi Rifa ada, dan lain-lainnya lah. Kalau saya mungkin tidak termasuk target di antara mereka begitu, yang tidak sekelas mereka debater begitu. Dan ya dalam hal ini mungkin jangan berprasangka ini ada diskriminatif, tidak. Mereka ditangkap murni karena ada penistaan. Ya, karena ada penistaan di situ. Anak Batak dengan lantang menyatakan penantangan dan penghinaan terhadap Allah, terhadap Islam, terhadap Muhammad, dan terhadap Al-Quran. Ya,
Penistaan itu begitu nyata, begitu jelas. Ya. Gracia Pelo juga demikian. Penistaan terhadap Rasulullah, terhadap Muhammad, terhadap Al-Quran, terhadap hadis-hadis Rasulullah yang disalah pahami dan disalah artikan. Dan itu penistaan. Dan yang lain banyak, seperti itu Saifuddin Ibrahim yang sekarang kabur ke Amerika itu. Untung saja dia kabur, itu kalau di Indonesia sudah habis itu. MKC kemarin ditangkap juga karena penistaan, murni karena penistaan, bukan karena diskriminatif, tidak, gitu ya. Paul Zong juga karena di luar itu. Ya. Jadi dan banyak yang lainnya. Ketika dia tidak ada penistaan, apakah ditangkap? Tidak. Tapi karena terjadi unsur penistaan itu. Ya. Ditambah lagi kalau Yusuf Manubulu ini begitu postingan-postingan yang dia sampaikan di kanal YouTube-nya begitu menghinakan, mempermainkan, membohongi, hoax. Pada umurnya hoax yang disampaikan itu. Pembohongan yang dia sampaikan dengan menampilkan narasumber-narasumber yang di situ ya membohongi. Saya sebetulnya kasihan dengan orang-orang Kristen jadinya dibohongi oleh ya yang narasumber-narasumber yang disampaikan, yang ditampilkan oleh Yusuf Manubulu. Ya. Sama itu Yusuf Manubulu dengan Saifuddin Ibrahim. Saya punya video ini, tolong perhatikan ini. Bagaimana penistaan, bagaimana peremehan atau meremehkannya yang dilakukan oleh Yusuf Manubulu ya terhadap Muhammad, terhadap Rasulullah Muhammad SAW. Seperti apa dia meremehkan Muhammad, sama seperti Saifuddin Ibrahim meremehkan. Ini berikut videonya, tolong perhatikan baik-baik. Membolehkan manusia punya pasangan satu, kembali ke Taman Eden, ya. Di situ disediakan Hawa itu hanya satu, perempuan hanya satu, yang punya jurus dari hari ke sehari, dari minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun. Tidak ada kelebihan yang kalian bisa tunjukkan. Coba tunjukkan dulu kelebihannya Muhammad itu apa. Tunjukkan dulu lah. Ya, Al-Quran itu kelebihannya apa. Ya, katanya kita penyempurna, tapi masih perlu didukung hadis, perlu didukung kitab kuning, kitab gundul, fikih. Muhammad itu kan manusia biasa. Sama saja dengan Saifuddin Ibrahim, si Muhammad itu. Bahkan lebih pintar saya daripada si Mamat, karena saya pakai jas, dia mau pakai jubah gombal gambul, nggak pakai celana dalam. Nah, dari video yang disampaikan oleh Yusuf Manubulu dan juga oleh Saifuddin Ibrahim itu kan jelas penitaannya begitu itu. Bukan tanpa alasan dia ditangkap itu. Menantang itu, meremehkan Al-Quran, lalu disangkut pautkan dengan kitab kuning, kitab fikih. Kami di dalam Islam ada tatanan aturan syariat yang bersumber dari kitab-kitab tertentu. Nah itu tuh dilecehkan, direndahkan. Ditanya itu, apa kelebihannya Muhammad katanya. Coba, apa nggak merendahkan? Ya, justru kalau kami menyampaikan satu penyampaian, dalam hal ini kami justru meluruskan, bukan menghinakan. Ingin menyelamatkan Yesus. Sebetulnya siapa yang berhak sih atas nama Yesus itu? Kita umat Islam, atau kami umat Islam, atau Anda yang beragama Kristen? Saya rasa umat Islam jauh lebih berhak atas Yesus itu. Saya banyak bukti. Karena yang menjalankan syariat Yesus, ajaran Yesus itu ya kami umat Islam. Makanya rasanya kami jauh lebih berhak untuk memiliki Yesus itu, gitu loh. Ya, jadi bukan bermaksud menghina, tidak. Kami tidak pernah menghina Yesus. Kami tidak pernah menghina siapapun. Justru kami menghormati. Tadi dikatakan oleh MYM itu, umat Islam dianggap tidak percaya dengan Yesus. Siapa yang bilang kami tidak percaya dengan Yesus? Tidak sah atau batal iman seorang umat Islam bila mana dia tidak mengimani Yesus sebagai utusan Allah. Nah, di situ perbedaannya. Kami umat Islam beriman kepada Yesus. Kami umat Islam percaya kepada Yesus.
tapi sebagai utusan Allah, bukan sebagai Tuhan. Karena Yesus tidak pernah mengakui dirinya Tuhan. Dan tidak ada ajaran yang disampaikan oleh Yesus, dia mengatakan bahwasanya dia itu Tuhan. Dan sembahlah dia itu nggak ada. Justru baik di dalam Al-Quran maupun di Alkitab sendiri, Yesus mengajarkan untuk menyembah Allah, mempertuhankan Allah, dan mengimani Yesus sebagai utusan Allah. Itu makanya kami umat Islam jauh lebih berhak terhadap Yesus ketimbang kalian sendiri. Kami yang menjalankan syariat itu. Ajaran-ajaran Yesus justru umat Islam lah yang melaksanakan. Makanya pada video saya sebelumnya saya katakan, umat Islam inilah jauh lebih Kristen dari umat Kristen sendiri. Kalau makna Kristen itu kan pengikut Yesus, mengikuti ajaran Yesus. Ya kami yang melaksanakan itu. Ya, jadi jangan salah memahami. Terus di akhir pernyataan pendeta MYM itu dia mengatakan orang-orang yang menentang iman Kristen dianggap penista. Tunggu dulu. Keimanan yang ditanamkan di kekristenan tidak sesuai dengan Alkitab, tidak sesuai dengan ajaran Yesus. Ajaran Yesus, konsep keimanannya adalah monoteisme. Tidak monoteisme politeisme. Ya, jelas-jelas Yesus mengatakan yang Tuhan itu ya Allah. Dengar Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Jelas itu murni. Monoteismenya mutlak murni itu. Dan hidup yang kekal itu kata Yesus, mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Jelas. Makanya kami umat Islam yang mengimani dan meyakini bahwasanya Yesus utusan Allah. Itu yang kami pertahankan, itu yang kami perjuangkan, bukan menista. Jangan salah memahami itu. Tidak pernah umat Islam melecehkan, merendahkan, apalagi menghina Yesus. Ya, kafir umat Islam ketika dia tidak beriman kepada Yesus sebagai utusan Allah. Kafir umat Islam ketika dia tidak meyakini kepada Yesus itu sebagai seorang nabi dan rasul yang Allah utus untuk umat manusia yang dikhususkan kepada kaum Bani Israel. 25 nabi itu salah satunya adalah Yesus. Ya. Jadi kesempurnaan iman kami umat Islam justru salah satunya adalah mengimani Yesus sebagai utusan Allah. Jadi kalau dikatakan umat Islam dianggap tidak percaya kepada Yesus, itu salah besar. Ya, salah besar. Justru perlu dipertanyakan. Orang yang mempertuhankan Yesus, itu yang perlu dipertanyakan. Kalau kami justru sesuai dengan konteks Alkitab sendiri, di mana kami harus mengimani Yesus sebagai utusan Allah, bukan sebagai Tuhan. Karena tidak ada pernyataan Yesus secara resmi, secara jelas, menyatakan dirinya Tuhan. Itu saudara, begitu sebagai tanggapan kepada pendeta MYM. Jadi sekali lagi, saya yakin bukan karena diskriminatif, tidak, ya. Ini murni karena kasus pembohongan publik, ya, kebohongan publik, dan juga ada unsur penistaan di sana. Ya, pembohongan, penipuan yang dilakukan oleh Yusuf Manubulu sehingga dia ditangkap. Jadi jangan digiring ini ke hal-hal yang lain. Ya, pendeta MBN, tolong jangan digiring. Tidak ada unsur-unsur lain. Tidak ada unsur diskriminasi apa segala macam. Oh, minoritas dan mayoritas, tidak. Ya, jelas dia melakukan satu kebohongan publik, hoax, dan juga ada beberapa penistaan. Terlalu banyak. Kalau tidak, itu tidak mungkin dia akan dijadikan tersangka. Kita negara berdasarkan negara hukum. Semuanya itu jelas dan sudah diatur oleh tatanan hukum yang ada di negara kita ini. Baik, demikian saudara. Semoga ini bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.